perkuliahan hari ini. Oke, baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Oke, selamat sore semuanya para mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Sore, Pak. Sore, Pak. Gimana kabar kalian semuanya? Sehat? Baik? Bagaimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ada yang kondisinya nggak baik? Sehat, Pak. Edi tadi sakit katanya. Siapa lagi yang sakit? Sakit fisik atau sakit? Oh, kalau Edi sakit fisik. Sakit fisik, demam tadi ya. Semoga mentalnya tidak. Ada lagi yang sakit? Siapa? Atau ada yang lagi bermasalah? Semoga segera terselesaikan masalahnya atau penyakitnya segera diangkat oleh Allah. Nurhaliza belum ada videonya. Arifa tumben bukan backgroundnya bukan Korea. Saya hafal Arifa itu pasti Korea. Mana Arifa background yang ada orang Korea itu di belakang? Biasanya ada Korea. Sama pakai topi pelukis gitu, warna merah. Mana Arifa? Halo Arifa, kamu dengar saya nggak? Dengar, Pak. Oke. Cynthia ini di rumah gelap-gelapan, kayak pakai infrared. Rizky pengajian, Cika kerja, Marinda habis sholat, Ita habis sholat, Dwi Muklisma habis sholat juga. Najma di kampus ini kayaknya nih, Oren itu. Najma kamu di kampus kah? Najma? Halo Najma? Najma Kariska Amalia. Kamu di kampus kan Najma? Nggak dengar lagi dia nih. Halo Najma? Halo Najma? Kamu tidak mendengar saya? Oh, tak remove kamu Najma. Halo Najma? Tidak ada. Pak, mohon maaf. Pak, mohon maaf. Off cam dulu. Oke, baik, kita akan mulai ya hari ini. Perkuliahan kita akan lanjutkan. Ini mungkin teori terakhir ya. Jadi usai hari ini, teori terakhir, nanti kita langsung pembimbingan gitu ya. Pembimbingan online ya. Atau yang mau tetap muka nggak apa-apa. Ya baik, kita akan mulai ya. Kita akan melanjutkan kemarin terpotong ya, bab 3. Saya akan share screen. Bab 3 minggu lalu sudah pertemuan sebelumnya terpotong pembimbingan. Kita sudah ini ya, non probability sampling ya. Nah, ya, kita sampai sini kemarin tuh ya. Probability sama non probability sampling. Nah, sekarang kita masuk ke definisi operasional. Oke. Ya kan kemarin sampai sini ya, sudah ya. Non probability ada systematic, ada kuota, incidental, sudah semua ya. Gimana? Ingat semuanya? Coba diingat-ingat, di-recall kembali. Ya, ini sudah kan? Bagaimana Arifah? Sudah kan? Sudah, Pak. Sudah kan? Sepertinya sudah ya. Bagaimana Ifta? Menurutmu ini sudah kan kita kan kemarin non probability sampling? Insya Allah, Pak. Oke, kita hari ini definisi operasional ya. Kita akan mulai, saya akan tampilkan. Wah, tertutup ya. Saya akan pin saya sendiri deh. Oke, mohon maaf. Yang kamera di bawah saya hide dulu. Oke, ya. Oke, baik. Di bab 3, nah sebentar.
Saya ingatkan dulu ya, kemarin itu, sebentar. Jadi ada definisi operasional ya. Lambat lagi, sorry. Oke, jadi kalau kita sudah nyusun bab 2, di bab 2 itu kan ada definisi-definisi gitu ya. Jadi misal yang kemarin itu misal ya, punyanya Rahel. Misalnya Rahel, suara siapa itu? Tolong di-mute. Misal penelitiannya Rahel itu kemarin tentang Microsoft Teams. Maka bab 2-nya nanti ada definisi Microsoft Teams, kemudian ada perkembangan Microsoft Teams misalnya, kemudian kelebihan Microsoft Teams dibandingkan e-learning lain dan sebagainya gitu ya. Nah, itu definisi. Jadi kalau di bab 2 itu namanya definisi konseptual. Nah, ya, konseptual gitu ya. Terus ada penelitian lain punyanya siapa ya? Saya kurang begitu hafal. Misal ya, ini misal tentang motivasi belajar. Nah, jadi motivasi belajar merupakan kemauan yang dimiliki oleh siswa untuk belajar misalnya. Nah, itu definisi konseptual. Itu ada di bab 2. Atau misalnya media pembelajaran, itu kemarin punyanya si siapa? Estri atau siapa gitu ya, Estrilian kalau tidak salah, media prezi. Nah, berarti media prezi merupakan bla 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 bla. Nah, itu definisi konseptual. Nah, definisi konseptual itu supaya mudah dikuantitatifkan, maka definisi konseptual tadi dioperasionalkan bahasanya di bab 3. Ya. Jadi definisi yang didasarkan pada karakteristik yang diamati dari apa yang sedang didefinisikan. Jadi kalau misalnya kalian penelitian tentang media pembelajaran dan motivasi, maka media dan motivasi itu dioperasionalkan. Pak, motivasi itu mengukurnya bagaimana? Ya dioperasionalkan. Oh, motivasi itu diukurnya menggunakan angket. Pak, efektivitas media pembelajaran mengukurnya bagaimana? Oh, diukurnya dari tanggapan siswa dalam menerima pembelajaran menggunakan media prezi. Misalnya seperti itu. Ya, jadi apa yang diamati, apa yang didefinisikan, gitu ya, dioperasionalkan. Selain itu definisinya, definisi variabel kunci yang penting. Nah, ini yang definisi variabel kunci atau penting yang dapat diukur secara operasional dan dapat dipertanggungjawabkan, gitu ya. Karena kalau yang di bab 2 itu bahasanya masih umum, bahasanya masih konseptual. Makanya itu namanya definisi konseptual. Definisi operasional memuat batasan variabel bebas dan batasan variabel terikat, serta istilah yang dipakai untuk menghubungkan variabel-variabel penelitian. Jadi, kalau misalnya judul kalian adalah efektivitas media pembelajaran prezi terhadap minat belajar, maka variabel bebasnya adalah prezi, variabel terikatnya adalah minat belajar, gitu. Ya, dan itu dioperasionalkan. Prezi merupakan media pembelajaran yang bagaimana yang diukur dengan apa. Motivasi belajar merupakan kemauan dari dalam diri siswa untuk belajar yang diukur melalui apa. Nah, gitu ya. Ada tolak ukurnya, gitu. Seperti itu definisi operasional. Nanti saya kasih contoh sistematikanya bab 3 ya. Kemudian ada subbab yang namanya instrumen pengumpulan data. Nah, ini penting nih ya. Jadi ada instrumen pengumpulan data dan ada teknik pengumpulan data. Ini dan ini nggak kelihatan nih. Nah, dan ya, instrumen pengumpulan data dan teknik pengumpulan data. Jadi instrumen pengumpulan datanya menggunakan instrumennya. Jadi instrumennya itu alat ya. Teknik pengumpulannya itu caranya. Ya, jadi misalnya saya mau makan menggunakan instrumen apa, gitu kan? Saya mau makan pakai sendok. Nah, saya mau tes pakai apa? Bentar.
Oke, baik, kita lanjut ya. Tadi ada iklan. Saya mau makan menggunakan sendok. Saya mau menggunakan teknik tes menggunakan soal atau tes, instrumen soal tes. Saya mau mengumpulkan data menggunakan kuesioner atau menggunakan angket. Saya perlu yang namanya lembar kuesioner. Saya mau mengumpulkan data, saya mau wawancara kepala sekolah, berarti saya perlu pedoman wawancara. Nah, gitu. Jadi pengumpulan datanya menggunakan wawancara, instrumennya pedoman wawancara. Teknik pengumpulannya observasi, instrumennya lembar observasi atau kertas observasi. Pengumpulan datanya menggunakan kuesioner, instrumennya kuesioner atau angket. Pengumpulan datanya menggunakan teknik tes, instrumennya soal-soal tes. Nah, kayak gitu. Ini makanya saya tulis langsung di sini. Ya. Lalu, sebentar. Oh, nggak ada ini ya. Nah, ini ya. Lalu instrumen penunjang. Nah, ini tambahan gitu ya. Jadi yang misalnya Pak, yang wajib yang mana Pak? 4 ini wajib biasanya gitu ya. 4 ini banyak digunakan oleh peneliti-peneliti atau mahasiswa ya, kalian semua itu. Namun boleh juga instrumen penunjang itu ada jurnal harian, silabus gitu ya, dalam pembelajaran, RPP, materi ajar, lembar kerja siswa. Itu. Ya ini instrumen tambahan, enggak wajib. Gitu ya, enggak wajib. Seperti itu. Lalu oke, ini terakhir sebenarnya. Nah, ini terakhir, teknik pengolahan dan analisis data. Nah, berkaitan dengan yang tes, tadi itu ada instrumen tes, ada instrumen non-tes. Gitu ya. Nah, saya pecah menjadi 2 tadi itu, instrumen pengumpulan datanya. Jadi instrumen tes itu nanti mengukurnya, atau analisis datanya, nanti ada yang statistik deskriptif, ada yang statistik inferensial. Deskriptif gampang ya, menggunakan data-data persentase, data table, data gambar, grafik dan sebagainya, gitu ya. Ini ada di mata kuliah statistik, mata kuliah kalian ya. Nggak tahu semester berapa statistik, gitu ya. Lalu inferensial, nah ini saya kasih clue aja petunjuk. Inferensial inilah yang nanti kita menggunakan SPSS. Yang semester lalu saya ngajar aplikasi komputer, kita menggunakan ini. Jadi Pak, untuk apa SPSS itu? SPSS itu untuk statistik inferensial nanti ngitungnya gitu, membantu untuk ngitung statistik inferensial gitu. Kalau pengukurannya instrumen tes. Yang kedua, ada instrumen non tes. Instrumen non tes ada ya bukan tes ya, non tes bukan tes. Ada analisis data angket, wawancara, observasi, jurnal tadi. Nah, gitu ya. Seperti itu ya. Jadi ada 2 jenis instrumen pengumpulan data dan analisis datanya ini ya. Analisis datanya statistik deskriptif dan inferensial seperti itu. Nah ya. Nah, ini nanti saya bedakan gitu ya. Namun sebelum ke sini ada banyak. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Jadi tentang instrumen pengumpulan dan teknik pengumpulan, lalu definisi operasional dan pengolahan. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Dijeda saja atau dipotong. Silakan kalau ada pertanyaan. Yang ada di bawah saya ini Ifta, Marni, Estri. Silakan kalau mau bertanya. Ifta, Marni, Estri, Solatiah, Arifah. Mana Arifah videomu? Cynthia, pakai filter tanaman. Mahdia, Rahel. Silakan kalau ada pertanyaan. Mutiara. Silakan. Mutiara, sorry ya, WA-mu nggak saya balas. Jadi WA Mutiara itu paling atas saya pin gitu ya, karena saya belum balas gitu. Sudah mengumpulkan revisi. Ya Mutiara ya. Iya Pak, nggak apa-apa. Nah nanti dulu ya. Soalnya banyak sekali yang saya koreksi gitu ya. Jadi saya masih koreksi yang lain dulu. Namun saya pin gitu ya Mutiara biar tidak tenggelam gitu ya chatnya. Laila, Nurhaliza juga saya pin ya, yang dari Banjarmasin. Sudah ngirim revisi ya Nurhaliza kemarin, tapi belum saya koreksi terus terang ya, masih banyak agenda. Nanti saya koreksi, tenang aja, aman ya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Atau cukup? Kita lanjut. Cukup Pak sepertinya. Lanjut ya. Iya Pak. Oke, baik, kita lanjut.
Nah ini dia, ini jangan melihat ya, wih Pak berat sekali ini Pak, enggak, tapi semuanya ada alat bantunya gitu ya. Statistik deskriptif ya, jadi ada yang saya bilang tadi nilai rata-rata atau mean gitu ya, ini pelajaran statistik anak SMP, median atau nilai tengah, modus nilai yang banyak sering muncul, nilai maksimum, nilai minimum, jangkauan, simpangan baku, variansi data. Nah itu statistik deskriptif yang sudah pernah kita pelajari di bangku SMP. Saya nggak tahu di prodi PBSI diajarin di semester berapa ya, di mata kuliah semester berapa, semester kemarin kah atau semester saat ini? Statistik. Ada? Saat ini, Pak. Saat ini? Iya. Sudah masuk ini nggak? Tentang ini, mean, median, modus, sudah? Sudah. Nah, ya berarti sudah bisa ya berbarengan ternyata ya dengan metopen kuanti. Sudah ya ini ya. Nah, itu. Jadi deskriptif itu bicara tentang itu. Siapa dosennya kalau boleh tahu? Bu Suci ya? Pak Ganjar. Oh, Pak Ganjar. Barusan dari sini, ini Pak Ganjar. Ya, Pak Ganjar ya. Oke. Ya, barusan di sini sama saya ya, Pak Ganjar rapat tadi. Nah, sedangkan statistik inferensial ini yang banyak sekali ujinya gitu, yang sudah saya ajarkan di mata kuliah komputer. Ya. Ada uji normalitas nih, ini sudah. Di komputer kemarin sudah, semester kemarin, ya kan? Uji homogenitas, uji Z, uji T, ini juga T juga sudah. Uji Wilcoxon, ada uji Mann-Whitney, ada ANOVA 1 jalur atau 1 jalan, ada Kruskal-Wallis, ada ANOVA 2 jalan, analisis regresi. Waduh, bingung. Waduh, banyak sekali Pak. Apa namanya sudah ini Pak? Gitu kan. Tapi nggak usah bingung gitu ya. Nanti saya kasih contoh gitu ya. Saya kasih contoh, Pak, judul saya ini masuknya yang mana gitu ya. Nanti saya kasih contoh. Silakan kita diskusi habis ini ya. Saya nggak mau banyak teori, nanti kita langsung ke contohnya. Gitu ya. Jadi biar tidak salah sasaran. Kayak misalnya ini saya kasih contoh aja. Si Mahdia ya, di bawah saya ini videonya ada Mahdia. Mahdia judulnya apa kalau boleh tahu? Perbandingan, Pak. Perbandingan hasil belajar antara metode Jigsaw dan NHT. Oke, perbandingan. Perbandingan atau perbedaan. Kira-kira pakai uji yang mana gitu kan? Coba Mahdia tebak-tebakan ya. Kita main tebak-tebakan ya. Tebak-tebak buah manggis gitu ya. Kira-kira pakai apa ujinya nanti? Perbandingan atau perbedaan. Kira-kira mana? Tidak semua, tenang aja gitu. Tidak semua. Yang mana kira-kira? Tahu nggak? Tebak aja, nggak apa-apa, nggak usah takut salah. ANOVA 2 jalan mungkin, Pak. ANOVA 2 jalan. Aduh, kok close ya? Sampai. Oke, bukan. Ini saya kasih tahu, ini dicatat ya Mahdia ya. Ini saya kasih langsung catat ya. Jadi Mahdia Lulu atau Neng Lulu nama WA-nya. Jadi yang dipakai adalah nanti uji normalitas. Jadi data yang diperoleh Mahdia adalah data yang harus berdistribusi normal. Jadi perlu yang namanya uji normalitas. Habis itu karena Mahdia mau perbandingan, berarti kan bandingin itu ada 2 nih minimalnya nggak sih? Ya kan, perbandingan apa tadi? Perbandingan metode. Iya Pak, metode model pembelajaran Jigsaw dan NHT. Oke, Jigsaw sama NHT berarti Jigsaw NHT. Nah, berarti ada 2 kelas nih misal. Nah, 2 kelas itu harus tadi data distribusi normal 1. Yang kedua dianggap sama. Sama itu bahasa Inggrisnya atau bahasa Latinnya itu homogen. Sama ya, sesama jenis misalnya homo gitu kan. Nah, jadi pakai homogenitas. Nah, jadi nanti ada uji normalitas, uji homogenitas. Lalu karena mau membandingkan itu menggunakan uji beda atau uji perbedaan atau uji T. Dah, clear bab 3-nya Mahdia. Saya kasih sudah nih petunjuk sudah nih. Uji normalitas, homogenitas, uji T. Selesai. Gitu. Selesai kan Mahdia? Udah dapat 3 itu. Nah, jadi Mahdia itu aja. 3 ini ya. Seperti itu. Siapa lagi ya? Saya ambil sampel aja deh. Siapa yang mau? Siapa yang mau tahu bab 3-nya? Acung jari atau raise hand? Siapa? Ayo Pak. Estri, Pak. Estri judulnya apa? Efektivitas media pembelajaran Prezi terhadap minat belajar siswa. Efektivitas media pembelajaran Prezi terhadap minat
Ah, tak ada minat. Bukan hasil belajar. Enggak, Pak. Oh, oke. Minat tadi mungkin bisa angket ya. Oke, jadi kayaknya ya. Kayaknya mirip sama si ini, mirip sama si Mahdia. Jadi ada normalitas, pasti ada normalitas. Semua pasti ada normalitas. Harus distribusi normal. Lalu homogenitas karena bandingin. Jadi nanti ngajarnya pakai media Prezi, satu kelas ngajar biasa. Lalu dibandingin. Nih, supaya mengetahui motivasinya. Motivasinya pakai angket. Gitu ya. Jadi bandingin 2 kelas atau bandingin sebelum dan sesudah. Nah, sama ya. Jadi pembelajaran itu kurang lebih seperti ini kalau judulnya pembelajaran ya. Penerapan atau perbandingan gitu. Ya. Seperti itu Estri. Silakan ada lagi, satu lagi deh. Siapa? Ayo. Siapa? Rahel. Hah? Oh, Solatia. Anak malam ya. Oke, Solatia apa? Judulnya? Pengaruh penggunaan media flip chart. Oh, sama kayak ini tadi si Estri. Ya, kalau penerapan media, penerapan model itu ada normalitas, homogenitas, uji T. Pasti itu. Jelas itu. Ya. Yang lain coba siapa? Yang ada pengaruh kemandirian fasilitas itu siapa ya kemarin ya? Ada nggak di sini? Coba yang lain. Siapa lagi yang bersedia? Satu lagi deh. Saya, Pak. Siapa? Rahel, Pak. Oh, Rahel. Silakan. Rahel apa judulnya? Microsoft Team ya kemarin ya? Iya, Pak. Pakai metode scale. Apa judulnya kemarin? Sekali bit apa? Oh, kamu sambil buka ya? Saya lupa. Pokoknya ada Microsoft Team menggunakan uji apa sih? Skabilitas apa gitu. Apa? Sudah? Nggak mau? Nggak mau. Bentar. Lupa saya, Pak. Saya juga. Pokoknya Microsoft Team. Saya tahunya Microsoft Team. Iklan ya. Ini, Pak. Apa? Evaluasi Microsoft Team menggunakan sistem usability scale di SMA Negeri 2 Balikpapan. Evaluasi ya. Oh, itu nggak pakai ini. Kalau menurut saya, nanti kamu lihat jurnal referensimu ya. Ini menurut saya ya. Nanti kamu lihat lagi jurnal yang menjadi acuanmu. Menurut saya Rahel nggak pakai inferensial menurut saya. Jadi nggak pakai ini. Menurut saya kamu nanti pakai ya ini deskriptif. Ya ujian itu deskriptif, entah itu persentase, kan evaluasi kan, persentase ataukah nanti nilai rata-rata ataukah nilai maksimum dari hasil evaluasi itu atau nilai minimumnya, standar deviasinya. Jadi menurut saya kamu sederhana, ini beneran meskipun kelihatan IPA judulnya keren Pak, Microsoft Team usability scale gitu-gitu. Tapi hitungannya sederhana gitu ya. Menurut saya statistik deskriptif menurut saya. Gitu. Tapi nanti coba lihat ya. Semoga saya tidak salah. Kalaupun salah nanti WA gitu ya, Pak. Salah Pak, Bapak tadi Pak sesat, sampaikan aja ya. Menurut saya yang statistik deskriptif menurut saya punyanya Rahel itu. Ya. Oke, cukup ya. Itu aja sampelnya, yang belum berkesempatan nanti ya. Oke, kita lanjut. Habis ini langsung ke contoh deh. Ada lagi nggak ya slide-nya? Ini dia analisis data. Habis itu selesai sudah. Oke, ya, dikit lagi. Analisis data. Nah, analisis data. Nah, ini saya bilang tadi ya. Kalau datanya angket atau hasil evaluasi itu pasti persentase gitu ya. Jadi sederhana gitu ya. Tapi bisa juga data angket itu menggunakan statistik inferensial, menggunakan misalnya tadi regresi, ya rumus regresi.
Coba saya penasaran siapa yang judulnya ada kemandirian belajar atau fasilitas belajar? Siapa itu kemarin tuh? Ada nggak di sini? Ada nggak? Andin atau siapa ya kemarin tuh ya? Edi, coba Edi. Edi, kamu kondisimu gimana? Bisa ngomong kan? Kan sakit ya? Edi judulnya apa Edi? Edi tidur kayaknya nih. Sakit ya? Edi Sudarto. Iya, Pak. Kamu ingat judulmu nggak? Hadir. Kamu ingat judulmu nggak? Ingat, Pak, ingat. Apa judulmu? Judul saya pengaruh kegiatan ekstrakurikuler terhadap prestasi belajar siswa. Nah, oke, itu tuh. Pengaruh ekskul terhadap prestasi. Nah, jadi itu bukan pembelajaran. Itu kamu nanti pakai angket, ya, pakai angket dan nanti kamu ini analisis regresi. Nih. Kamu nanti ini nih. Nih. Regresi. Tapi nanti normalitas juga gitu kan. Normalitas, syaratnya normal baru regresi. Itu. Kalau nggak Edi sama Andin atau siapa gitu, seingat saya gitu kemarin judulnya ya. Jadi nanti kamu analisis regresi itu jelas itu. Ya. Karena beda sama yang lain gitu kan. Beda sama yang lain pembelajaran gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi kita mesti paham judulnya apa, saya mau pakai apa gitu ya. Nanti saya kasih contoh di sini. Lalu analisis lainnya, data hasil wawancara, observasi ataupun jurnal harian dianalisis secara deskriptif. Nah, jadi kalau wawancara, observasi itu dianalisisnya menggunakan kata-kata aja. Berdasarkan hasil wawancara dengan S01, nah misalnya. Jadi siswa itu dikasih kode. Ya, siswa itu dikasih kode. Kita nggak boleh nulis berdasarkan wawancara dengan Rahel, nggak boleh. Berdasarkan wawancara dengan Bu Arifah, nggak boleh. Tapi kita kasih kode S01 itu, atau siswa 1 itu, atau simpelnya gini, berdasarkan wawancara dengan guru bahasa Indonesia di SMA 2, nah kayak gitu. Itu kode etik, kita nggak boleh nyebut namanya dia, ya. Jadi jangan menyebut namanya dia, seperti itu. Ya, itu nanti ya. Jadi menggunakan deskriptif aja, ya. Kita lanjut. Jadi intinya kalau yang angket ya, hasil belajar itu dianalisis statistik inferensial. Sedangkan yang lainnya itu wawancara, observasi, jurnal itu analisisnya deskriptif, lebih ringan, lebih gampang gitu ya. Ini lebih ke kualitatif sebenarnya, tapi Pak boleh nggak ini masuk di kuantitatif? Ya boleh juga, tetap ada. Wawancara kan ada, kalian harus di bab 1 berdasarkan wawancara dengan guru pada tanggal sekian. Nah itu wawancara kan, mengumpulkan datanya menggunakan wawancara gitu. Jadi wawancara bisa kuanti, bisa kuali, tidak masalah. Ya. Lalu sekarang penyusunan instrumen, ya penyusunan instrumen. Nanti saya ajarkan yang pertama, nih ya, menentukan indikator. Yang kedua menyusun kisi-kisi. Yang ketiga menentukan kriteria. Yang keempat sama ini ya, menentukan kriteria, lalu uji coba, memberikan penskoran, analisis hasil uji coba, sama menentukan instrumen yang akan kita gunakan. Nanti saya ajarkan habis ini, saya akan praktekkan. Ya, habis ini saya akan praktekkan, gitu ya. Ini teorinya saja, nanti kita langsung praktek bagaimana kalau menyusun instrumen soal, tes, ataupun angket. Nah, itu kita akan bahasnya itu. Ya. Nah, kemudian, saya jadiin PR ya. PR-nya saya akan praktekkan ini. Ya, kemudian, nah ini dia, kualitas instrumen penelitian. Nah, ketika kalian membuat instrumen penelitian, nah tentu kualitas instrumennya harus valid. Ini sudah saya jelaskan di mata kuliah komputer, ya, dan sudah kalian lakukan prakteknya. Ingat nggak? Coba mata kuliah komputer, ingat nggak? Sudah nih. Ingat nggak kalian mata kuliah komputer semester lalu? Atau lupa? Validitas, reliabilitas, daya pembeda, indeks kesukaran. Ingat ini? Halo, perhatian? Ingat, Pak. Ya. Ingat, Pak. Ya. Jadi validitas itu bicara tentang soal itu sahih atau sah digunakan, layak digunakan atau tidak, ya. Mampu mengukur apa yang harus diukur. Nah, gitu ya.
Sedangkan reliabilitas adalah keajekan, atau itu bahasa Jawa ya, atau tetap konsisten. Ketika Rahel penelitian di SMA 2 ya, SMA 2 ngasih instrumen itu, dan instrumen itu dikasih ke SMA 1 misalnya, sama-sama evaluasi Microsoft Team, dan instrumen itu layak digunakan, itu berarti reliable. Artinya instrumen itu berlaku di SMA 1, di SMA 2, keajekan, hasilnya konsisten. Lalu instrumen itu juga mempunyai daya pembeda. Instrumen itu bisa mengukur atau membedakan mana siswa yang mampu, mana siswa yang kurang, mana siswa yang sedang. Jangan soal itu misalnya 1 tambah 1 sama dengan, nah itu terlalu sederhana. Kita nggak bisa membedakan mana siswa yang pandai, mana siswa yang kurang. Itu. Ya. Lalu indeks kesukaran. Nah, ini bicara mirip dengan daya pembeda tadi. Soal itu, instrumen soal itu atau instrumen tes, jangan terlalu sukar, jangan terlalu gampang, ya. Tapi yang sedang-sedang saja, gitu. Lalu daya pengecor. Nah, daya pengecor ini khusus untuk pilihan ganda. Jadi pilihan ganda misalnya A, B, C, D, ya. Pilihan ganda A, B, C, D. Jadi kalau misalnya pilihan A itu, misalnya ya, misal ini 1 tambah 2 sama dengan, nah, jawabannya ya 3, 4, 5, 6, ABCD-nya gitu ya. A, 3, B, 4, C, 5, D, 6. Daya pengecornya harus jelas. Jangan asal-asalan. Misalnya 1 tambah 2 pasti jawabannya A, 3. Terus pengecornya dibuat yang nggak logis. Yang D saya buat jawabannya 1000. Nah, itu pengecornya ketahuan keterlaluan gitu. Jangan juga begitu. Tapi yang mirip-mirip, misalnya 1 tambah 2 aku bikin jawabannya pengecornya -1. Karena siapa tahu siswa salah lihat tanda operasi. 1 tambah 2 dikiranya harusnya 1 tambah 2, tapi dia kira 1 dikurang 2. Jawabannya -1. Nah, kayak gitu. Jadi pengecornya harus logis juga. Jangan pengecornya asal-asalan. Apalagi soal pilihan ganda yang bahasa Indonesia. Misalnya ya, misalnya gini. Misalnya guru, ya misalnya guru bahasa Indonesia mengajar mata pelajaran, ini misalnya, ini soalnya aneh gitu ya. Guru bahasa Indonesia mengajar mata pelajaran A bahasa Indonesia, C matematika. Nah, itu sudah jelas, soalnya aneh gitu kan, sudah soalnya aneh, pengecornya ketahuan banget. Atau misalnya yang nggak logis gitu kan, Pancasila misalnya isiannya, kemudian pilihan lainnya bukan Pancasila. Nah, itu pengecornya keterlaluan, hati-hati. Lalu objektivitas. Objektivitas itu soal itu tidak jangan sampai soal yang kalian buat itu bisa dijawab secara subjektif oleh siswa. Ya. Karena kalau dijawab dengan subjektif berarti nilainya dia dengan kawan-kawan lainnya itu berbeda. Nah, bahaya. Jadi kita harus samakan atau objektif terhadap soal itu. Ya, janganlah misalnya misal ya 1 tambah 1 sama dengan titik-titik gitu kan. Pilihannya ada 2. Nah, jawabannya 2. Tapi menurut siswa lain, Pak, 1 tambah 1 ya, kan 2 ya. 1 tambah 1 itu saya bisa tulis 3 kurang 1. Benar nggak jawaban siswa itu? Secara subjektif benar. 1 tambah 1 itu memang 2, tapi bisa juga ditulis 3 kurang 1. Paham maksud saya ya? Jadi siswa itu bisa berargumen, Pak, ini kenapa disalahin? Ini kan benar, 3 kurang 1 itu kan 2. Loh, tapi kan saya, ibu guru pinginnya jawabannya 2. Enggak, nah, hati-hati. Jadi soal itu harus objektif mengukur kemampuan siswa. Jangan sampai membuat siswa berargumen aneh-aneh. Lalu soal itu juga harus praktis, ya, praktikabilitas, ya. Soal bisa digunakan, ya, praktis bisa digunakan kapanpun, gitu ya. Jadi kita tidak buat soal itu yang ada maksud. Kita tidak buat soal itu yang misalnya contohnya terlalu jauh dari kehidupan siswa, kemudian soal itu juga tidak mudah ditemukan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari, contoh-contohnya, atau soal itu
tidak bisa diakses oleh siswa. Katakanlah, aku mau UAS pakai Google Form, bikin Google Form. Ternyata sebagian besar siswa kita tidak difasilitasi HP oleh orang tuanya. Berarti kan nggak praktis. Untuk apa kita maksa untuk bikin soal UAS menggunakan Google Form? Nah, itu nggak praktis, ya. Lalu yang terakhir, efisiensi. Nah, kita membuat soal atau membuat instrumen tes itu harus yang efisien. Jangan sampai membuang-buang waktu misalnya gitu ya. Jika memang ada yang efisien, ada yang cepat, ada yang mudah, maka pilihlah itu. Katakanlah, Pak, saya mau bikin angket dan target saya 100 orang lebih. Kalau saya nyebar pakai kertas satu persatu, saya capek, nggak efisien. Boleh nggak saya pakai Google Form? Boleh. Untuk mengefisiensikan waktu, boleh pakai Google Form. Nah, kayak gitu. Jadi buat instrumennya yang efisien. Nah, jadi ada 8 kriteria kualitas instrumen penelitian. Ya. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nanti kita akan coba bikin instrumen ya habis ini ya. Sampai sini ada pertanyaan? Bab 3. Jadi itu aja sih. Bab 3 itu tambahannya ya tentang instrumen, karena bab 3 itu bicaranya operasional dan ada instrumennya, lampirannya nanti. Silakan kalau ada pertanyaan, dan habis ini kita akan praktek. Silakan kalau ada pertanyaan, diskusi. Ada tidak? Kalau ada, sampaikan. Ada nggak? Halo, ada pertanyaan? Atau cukup jelas? Jelas, Pak. Cukup jelas, Pak. Jelas ya, benar ya? Benar ya, jelas ya? Oke, kalau jelas, sekarang sebelum kita bikin soal, saya mau sajikan ini tadi ya, terkait dengan analisis data dari beberapa jenis penelitian yang kalian pilih ya. Jadi saya sudah merangkum secara umum penelitian kalian itu ada 3 jenis yang bisa saya contohkan di sini ya. Di sini saya sudah punya file, saya kasih nama kuantitatif 1, kuantitatif 2, kuantitatif 3, dan saya akan share ke kalian nanti ya. Tolong yang videonya belum aktif diaktifkan ya. Ulfa, Anissa, Putri Ayu. Oke. Ini dia, saya akan share. Nih ya, jadi ada 3 file ya, ada 3 file. Ini sudah saya bikin template-nya. Nah, ini ya, saya bikin template. Oke, sudah tampil, sudah kelihatan? Sudah, Wah, ini Pak. sudah ada template-nya nih, enak sekali nih kalian bisa bikin. Ya. Nah, ini ya, jadi ini contohnya. Misal ya, ini jenis penelitian kuantitatif yang pertama. Yang punyanya si ini tadi, si siapa? Estri sama siapa tadi ngasih contoh dia? Mahdia ya kalau tidak saya. Mahdia itu tadi ya perbedaan gitu ya. Jadi mirip nih ya. Pengaruh pembelajaran gitu ya, atau penerapan pembelajaran berbantuan media apa terhadap hasil belajar. Nah, jadi kalau penerapannya pembelajaran di sekolah, penerapan model pembelajaran, strategi pembelajaran, metode, media, itu ini ya rumusannya apakah terdapat perbedaan gitu ya, ataukah apakah hasil belajar ini yang menggunakan monopoli lebih baik daripada yang tidak menggunakan atau pembelajaran langsung. Ya, lalu kajian teorinya, nah ini sudah saya bikinkan ininya, draftnya. Nah, berarti ada konsep belajar, definisi belajar menurut teori. Nah, kalau media pembelajaran berarti menurut teori behavioristik, teori konstruktivistik. Nah, lalu media pembelajaran ada definisinya. Nah, gini-gini. Monopoli, apa itu? Lalu penelitian relevan, cara berpikir, hipotesis. Nah, bab 2 nih kalian akan buat seperti ini. Ya. Lalu bab 3-nya kita lompat, ya nanti saya kirim ini. Nah, ini dia. Ini yang penting nih. Ini yang penting. Ini yang penting. Ya. Pendekatannya, nah yang beberapa minggu lalu saya share, ada banyak sekali desainnya ya, ada banyak sekali desainnya. Desainnya yang dipilih kan jenisnya itu kuasi eksperimen. Ya. Desain atau paradigmanya post-test control group design. Ya. Post-test artinya ngajar R gitu ya. Kelas R, kelas pilih secara random atau secara acak, nerapin model
model X, lalu hasil belajarnya ini nggak nerapin atau pembelajaran biasa, lalu hasil belajarnya. Nah, post test, jadi hasilnya di belakang, nggak ada di awal, nggak ada pre-test, tapi post test doang. Nah, itu ya. Lalu juga sudah saya singgung, itu pilih sampelnya itu menggunakan cluster random. Lalu definisi operasi, nah ini dia. Ini saya akan ajarkan ini nih. Pak, gimana cara ngembangin instrumen penelitian? Ini dia. Ya. Jadi, bikinlah minimal seperti ini. KD, ya. Kompetensi dasar. Lihat di silabus yang ada, gitu ya. Mata pelajaran bahasa Indonesia, materinya apa, lihat silabusnya apa. Gitu. Sebentar, ada iklan. Bentar ya, ada iklan ya. Sebentar. Oke, jadi minimal gini ya. Jadi nanti aku mau pakai. Minimal ini ya KD ya. Jadi Pak KD di mana ya? Gak di silabus gitu ya. Download silabus, misalnya materinya puisi ya, cari KD berapa. Lalu indikatornya apa gitu ya. Lalu nomor soal. Nah, nanti kita praktek di sini. Ya. Prakteknya akan saya tunjukkan habis ini. Lalu nah, ini saya bilang tadi. Nah, uji coba ada validitas ya. Nah, kenapa ada validitas? Saya bilang instrumen soal itu minimal ada 4 sekawan ini yang saya bilang di mata kuliah komputer kemarin. Ada uji validitas, reliabilitas, daya pembeda, indeks kesukaran. Nah, ujinya ada sendiri nih. Nih ya. Lalu sebentar, ada iklan lagi. Sebentar. Lalu analisis data. Nah, analisis datanya pasti ada normalitas nih yang saya bilang tadi, ada uji normalitas ya. Lalu ada uji homogenitas. Nah, ini saya tulis nih. Karena sampelnya 2 kelas, maka pakai uji. Nah, ya. Ya, homogenitas. Lalu uji hipotesisnya. Nah, ini. Karena sampelnya 2 kelas yang berbeda atau bebas, maka pakai independent sample t-test atau uji T. Ada tadi uji T. Nanti silakan dicari di bukunya Sugiono yang saya bilang kalian bisa cari di perpus atau beli gitu ya. Nah, sudah ini doang, ada 3. Normalitas, homogenitas, uji T yang saya bilang tadi. Punyanya Estrid sama si siapa? Si Mahdia tadi contohnya seperti itu. Udah, itu. Nah, itu jenis penelitian kuantitatif mereka. Nanti saya share ini ya. Oh, saya yang ini Pak ya. Nah, nanti silakan disesuaikan itu. Ada pertanyaan barangkali untuk jenis kuantitatif kalian yang mengenai ini? Yang kayak begini modelnya? Siapa yang judulnya seperti ini, mirip-mirip seperti ini, penerapan pembelajaran? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada pertanyaan atau tidak? Silakan. Ada pertanyaan? Nanti saya enggak jelasin lagi loh, guys. Bapak, saya mau tanya. Ya, silakan. Siapa itu yang nanya? Ifta, Pak. Ifta, silakan Ifta.
Kalau misalkan kita meneliti tentang proses pembelajaran itu masuk di mana, Pak? Proses pembelajaran yang bagaimana? Ya. Yang menggunakan media. Apakah sama dengan Punyamu kah? Judulmu kah? dulu tadi? Ya. Judulmu apa judulmu? Soalnya kan ini kan hasil. Punya saya proses. Judulmu apa judulmu? Metode pembelajaran PPT interaktif terhadap pembelajaran, proses pembelajaran. Itu masih luas. Hyperlink. Kemarin saya ACC kayak itu. Saya enggak ACC yang hyperlink itu saya bilang ganti gitu kan? Atau modif judulnya. Oh iya kan? Kamu udah baca kan? Masuk judulnya PPT hyperlink. Saya bilang kan kalau tidak salah ya, kalau tidak salah di grup itu saya bilang ganti redaksi judulnya misalnya game game PowerPoint misalnya gitu kan, atau permainan PowerPoint. Meskipun iya pakai hyperlink tapi kan dijadikan permainan terhadap hasil belajar. Kalau proses belajar itu masih terlalu luas. Proses itu kamu mau mengukur apa? Itu Ifta. Jadi harus dijelaskan dulu proses ya, prosesnya atau hasilnya. Nah, yang sederhana sih hasil itu kan, ambil aja hasil. Tapi kalau misalnya mau proses ya sudah silahkan. Proses itu nanti ada keterampilan menulis, keterampilan membaca. Nah, itu proses belajar. Tapi jangan judulnya proses, itu terlalu luas. Gitu. Oke, Ifta, paham ya? Ya, Pak. Gitu. Oke, silakan. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Yes. Ada lagi pertanyaan barangkali? Atau Bapak, sudah? Ya. Bapak, saya izin nanya. Marni, Pak, saya izin nanya. Oke, Marni, silakan. Kalaunya pengaruh itu masuk kemana ya, Pak? Pengaruh strategi pembelajaran terhadap keterampilan menulis, teks eksplanasi siswa. Ulangin tadi terpotong. Apa pengaruh strategi pembelajaran? Inquiry terhadap keterampilan menulis, teks eksplanasi. Ini. Kamu masuk jenis yang ini, ya. Pembelajaran ya. Strategi pembelajaran masuk di sini. Pokoknya strategi, model, metode, media itu masuk di sini. Ya, jadi kamu bab 3-nya ini nanti enak sudah. Nih, saya kasih. Nih. Wes, kurang apa kan? Sudah saya bikinkan. Wes, mantap. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, paham ya? Sip. Udah, kalau sudah kita ke kuantitatif versi berikutnya. Nanti jangan nanya lagi loh ya, kayak Pak, saya pembelajaran Pak, ya, sudah lewat gitu ya. Sudah lewat. Kita ke kuantitatif yang kedua. Nah, ini yang tadi contohnya si Edi Sudarto tadi ya. Aku nggak tahu ada lagi nggak yang judulnya kayak begini. Pengaruh, ini kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Halo? Kelihatan Pak. Sebentar. Oh, ini aja. Ini dulu ya, kuantitatif 3, jangan yang kedua. Yang 2 repot itu. Yang ketiga dulu. Kuantitatif jenis ketiga. Pengaruh kebiasaan belajar terhadap hasil belajar. Nah, ya kayak Edi tadi ya. Pengaruh ekskul terhadap prestasi belajar nih. Jadi mainnya angket. Nggak ada main untuk ngajar. Main ya apa? Penerapan pembelajaran nggak ada. Ya, jadi nggak pakai penerapan pembelajaran. Tapi mainnya menggunakan angket pengumpulan datanya. Ya. Seperti itu, lalu sama nanti kajian teorinya adalah konsep belajar, kemudian definisi belajar, kebiasaan belajar, aspek kebiasaan belajar, hasil belajarnya, penelitian relevan, dan seterusnya. Nah, jenisnya, kalau ini kan sudah saya singgung ya waktu itu ya di PowerPoint yang ini nih. Kalau kalian ingat ya, nanti makanya nggak apa-apa kalian bisa nonton, untungnya sudah saya rekam ya. Nanti kalian bisa nonton. Yang ini nih jenis ya. Nih ada eksperimen, ada expose facto, ada survei. Ya ini saya sudah kasih clue waktu itu. Rahel itu survei. Estri, Marni, kemudian siapa tadi si Ifta, yang strategi tadi itu eksperimen. Edi expose facto. Nah, pengaruh ekskul, pengaruh kebiasaan belajar, pengaruh kemandirian belajar. Nah, itu beda itu. Ini kelihatan ya PPT-nya ya, saya ulangin tadi. Kelihatan PPT-nya? Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya. Oke, sekarang saya kembali ke PDF. Kuantitatif yang ketiga. Nah,
Kembali ke PDF ya. Nah, jadi punyanya Edi itu pasti ex post facto jenis penelitiannya itu. Nih. Jadi jangan sampai aku saya nggak mau lihat nanti misalnya Edi ngumpul, Pak, penelitian saya pengaruh kegiatan ekskul terhadap prestasi. Terus ditulis jenisnya, ya ini. Jenisnya eksperimen. Wah, saya coret langsung itu. Jenisnya ex post facto. Jelas sekali itu. Ya, punyanya Edi itu ex post facto. Edi, kamu dengar Edi? Dengar, Pak. Nah, jadi seperti itu ya punyanya Edi. Aku nggak tahu ada lagi nggak yang kayak gini. Kemudian, oke, lokasi waktu nggak usah. Ini, nah ini dia. Ini repotnya di sini. Bikin angket. Nah, bikin kisi-kisi angket. Jadi aspek kebiasaan belajar. Aspeknya apa aja? Cari di bab 2 teorinya. Teori kebiasaan belajar. Aspeknya apa aja? Oh, kebiasaan belajar itu misalnya menyusun jadwal pelajaran. Menyiapkan segala hal sebelum pembelajaran. Belajar rutin tiap jam 7 malam. Nah, apa? Itu aspeknya ada banyak. Nah, silakan dituliskan di sini. Indikatornya apa? Kalimat positifnya apa? Ada berapa nomornya? Negatifnya yang mana aja? Nah, itu kisi-kisi instrumen. Nanti kita praktekkan. Kalau memang sempat, kalau nggak sempat ya minggu depan, gitu ya. Nah, itu. Jadi bikin angket seperti ini. Lalu instrumen tes. Nah, kayak yang tadi, KD-nya KD berapa? Indikatornya apa? Lalu nomor soalnya nomor mana aja? Indikatornya misalnya siswa dapat apa? Siswa dapat apa? Siswa dapat menulis atau membuat membuat, saya nggak tahu sih materi bahasa itu apa ya. Siswa dapat membuat teks narasi, itu kan? Nomor soalnya nomor 1 misalnya. Teks narasi 1 paragraf misalnya atau 2 paragraf, nah gitu. Nah, itu indikator. Lalu sama kayak si yang tadi penelitiannya, uji coba instrumennya pasti ada angket itu uji coba validitas, reliabilitas. Tapi cuma 2 ya, angket itu validitas, reliabilitas, sedangkan tes ada 4 sekawan yang saya bilang itu. Validitas, reliabilitas, ada daya pembeda, ada indeks kesukaran soal. Nah, kayak gitu. Lalu analisis datanya, nah ini dia. Cuma 3 juga sama. Ya, sama kayak tadi, sama kayak yang sebelumnya, tapi ujinya beda. Nih, perhatikan di sini. Sama uji normalitas, pasti ada normalitas. Ya. Silakan pilih di SPSS. Set. Nah, ya. Lalu uji linearitas, karena pengaruh itu linear dia. X terhadap Y. Lalu ada regresi. Nah, ini analisis regresi sederhana. Sama koefisien determinasi. Silakan nanti dicek di bukunya Sugiono. Silakan. Ada chat apa ini? Bapak izin matikan kamera. Oke. Ya. Nah, nanti rumusnya Y sama dengan X tambah B. Gitu kan? Y topi gitu kan. Nah, nanti silakan cari ya, rumus-rumusnya silakan cari di bukunya Sugiono atau buku metode statistik lainnya. Silakan, terserah. Mau nyari buku di perpus atau mau beli, silakan. Metode statistika atau metode kuantitatif, silakan. Nah, seperti itu. Itu jenis kuantitatif yang kuantitatif 3, saya kasih filenya namanya gitu ya. Yang sederhana gitu ya. Jadi nanti diingat-ingat, jadi jangan tertukar gitu ya. Misalnya si Rahel penelitiannya pakai ini. Enggak. Rahel itu cuma ini punya Rahel ini saya kasih tahu malahan Rahel cuma ini aja nih. Udah gini doang. Deskriptif ya. Apa yang dianalisis? Persentase. Ya, persentase. Lalu nanti nilai apa lagi? Lalu nilai apa? Nah, gitu ya. Silakan nanti. Menurut saya ya punya Rahel tuh kayak gini, deskriptif. Tapi nanti coba dicek jurnal pendukungnya. Benar nggak pernyataan saya ini? Ataukah, Pak, kayaknya kurang, Pak? Nah, silakan disampaikan ke saya nanti. Itu jenis yang kedua. Tapi saya kasih nama kuantitatif 3 ya. Lanjut yang sebelum kita lanjut, ada pertanyaan nggak khusus yang judul penelitiannya kayak begini? Selain Edi, ada nggak yang di sini judulnya kayak begini polanya? Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Bapak saya, Pak. Ya, siapa? Judul saya kemarin hubungan antara lingkungan belajar dengan hasil belajar siswa. Apakah sama, Pak? Lingkungan sama hasil belajar? Iya, Pak. Oke, sama ya. Jadi kalau judulnya kayak punya Cynthia, nah ini sudah saya kasih clue juga. Pengaruh, kemudian hubungan,
itu sama kayak punyanya Edi ini, ya, pola yang ini. Jadi nanti sama kamu ini ex post facto juga, ex post facto. Kemudian atau bisa juga lebih detail, ya, lebih detail ini kamu penelitian korelasi, ya, korelasi, cari ya, korelasi, saya nggak pakai papan tulis ini ya, korelasi ya, dengan korelasi. Atau nanti ininya sama, ini pasti ini sama, validitas angket gitu ya. Kemudian apa tadi, lingkungan terhadap hasil ya? Iya, Pak. Oh iya, sama nih, berarti angket sama tes ya. Angket itu untuk lingkungan belajar, tes itu untuk hasil belajarnya siswa. Nah, jadi sudah saya bikinkan nih sama persis. Nah, ini sama nih ujinya, pasti regresi ya, hubungan tuh regresi linear ya, seperti itu. Oke, berarti ada Edi sama Cynthia, itu pola rumus judulnya sama ya, pengaruh atau hubungan. Ada lagi yang judulnya kayak begini polanya? Atau ada, siapa lagi? Ulun Bapak. Siapa? Aminah. Judulnya Aminah. Judulnya tuh mengenai hubungan antara perhatian dan minat belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Daha Selatan. Siap. Oke, benar. Aminah judulnya itu. Aminah, mana wajahnya Aminah? Mana Aminah itu? Aminah nanya. Itu apa itu? Iya, benar ya. Aminah, mana Aminah? Aminah, are you over there? Tapi benar ya, judulnya, pola judulnya seperti ini, dan Aminah kayak begini bikinnya nanti ya. Ini model kuantitatif yang dipakai Aminah seperti ini. Nanti saya share di grup ya. Silakan. Tapi bikinnya nggak kayak gini juga. Maksudnya bikinnya ya polanya kayak ini, kayak template yang saya kasih kemarin. Ini kan nggak di tengah gitu ya. Jadi harusnya di tengah gitu kan. Bab 1 gitu ya. Nah, gitu. Ini bikin ringkas, bikin aja kemarin biar enak aja nyusunnya itu ya. Oke, ada lagi atau kita lompat ke kuantitatif yang berikutnya? Aduh, satu lagi kayaknya nih. Aduh, ya Allah. Ada lagi? Sudah ya, nggak ada lagi ya? Kita lompat ke kuantitatif yang terakhir yang ingin saya ajarkan gitu ya. Sebenarnya banyak gitu ya. Sebenarnya banyak, hanya saja untuk kalian prodi PBSI saya nggak usah banyak-banyak gitu. Nanti pusing malahan. Jadi yang sering dipakai saja. Ya. Oke, yang terakhir ini repot malahan. Kalau tadi regresi, ini kalian lihat ya. Kalau tadi regresi sederhana, nih regresi sederhana, Yang ini ya, dia ada ya, kebiasaan belajar dan dan ini terhadap ini. Jadi ada X1, ada X2, ada Y. Ya. X1, X2, Y. Nah, repot nih. Siapa yang judulnya kayak begini? Aku nggak tahu. Ya. Kalau yang tadi, kita kembali. Yang ini kelihatan PDF-nya ya. Saya pindah-pindah kelihatan ya. Halo, perhatian. Kelihatan ya? Oke. Kelihatan, Pak. Kalau ini kebiasaan terhadap hasil X, Y. Udah, kelar. Satu aja. Kalau tadi X1, X2, Y. Nah, ada nggak di sini yang kemarin judulnya kayak begitu? Coba ngaku. Ada nggak? Atau saya tanya satu persatu nih judulnya. Cynthia sudah tadi. Cynthia, Aminah, Marni, Edi sudah, Madia, Rahel sudah. Laila judulnya apa Laila? Laila? Ya, Pak. Judulmu apa? Pengaruh pembelajaran berbasis e-learning terhadap hasil belajar siswa. Berarti kuantitatif yang mana? Pertama atau yang ketiga? Pertama. Pertama, oke, good. Sudah. Joseph nggak ada ngumpul, nggak ada nilai UTS. Oke, Joseph, kamu nggak ada nilai UTS ya? Kamu di kantin. Di mana nih Joseph? Di kantin ini. Saya tahu ini kantin Uniba ini. Joseph, kamu di kantin Uniba kah? Iya, Pak. Kamu judulnya apa kemarin? Kenapa nggak ngumpul bab 1? Itu Pak, lupa, Pak. Nggak ada nilai UTS. Apa judulmu?
pengaruh minat baca dan ketersediaan sumber belajar. Oke, minat baca terhadap ketersediaan. Kira-kira masuk yang mana? Jenis kuantitatif yang mana? Minat baca dan ketersediaan sumber belajar, Pak, terhadap prestasi. Dan, oh, ya sudah. Oke, kamu yang ini ya. Kamu yang ini berarti. Oh ya, Pak. Oke, berarti ada satu mahasiswa yang begini judulnya. Ya, Joseph. Oke, coba Ita. Ita apa Ita judulnya kalau boleh tahu? Iya, Pak. Ita judulnya apa Ita? Sebentar. Pengaruh strategi pembelajaran. Oh, strategi pembelajaran. Oke. Berarti yang kuantitatif pertama ya? Iya, Pak. Dwi Muklisum. Pengaruh metode demonstrasi terhadap kemampuan. Yang mana kira-kira? Dwi, yang mana? Yang pertama. Oke. Mutiara? Efektivitas media pembelajaran Zoom dan Google Classroom. Oke. Pakai yang mana? Yang pertama, Pak. Oke, pertama. Jadi ingat-ingat ya, punya kalian yang mana makainya ya. Awas nanya-nanya lagi nanti. Solatia yang mana? Judulnya apa? Solatia. Halo, Solatia. Iya, Pak. Judulnya apa? Ntar lihat dulu, Pak. Oke, kita lewatin dulu. Rizky Tantia. Kalau saya tentang pengaruh model discovery learning terhadap keterampilan menulis teks eksposisi, Pak. Oke, yang mana kira-kira itu? Yang pertama. Oke, good. Arifah. Kalau saya pengaruh model pembelajaran mind mapping terhadap keterampilan menulis teks prosedur, Pak. Oke, kira-kira model yang mana? Kuantitatif yang mana? Yang pertama. Oke, good. Lilis? Lilis, kamu masih di sini? Lilis? Ini kalau nggak ada saya remove ya. Seriusan. Kalau nggak kuliah. Lilis? Halo, Lilis? Iya, Pak. Maaf, sudah nih. Nggak kuliah. Aduh, di toilet lagi. Aduh, Lilis. Kamu ingat judulmu nggak? Pak, metode tongkat berbicara talking stick dalam pembelajaran keterampilan berbicara menanggapi cerita pendek. Waduh, panjang. Kok begitu judulnya? Penerapan, pengaruh gitu kah? Enggak ada, Pak. Atau efektivitas model talking stick gitu kah? Judul kok muter-muter itu loh. Judulmu muter. Aduh, saya lupa, Pak. Iya, karena kamu lagi di toilet makanya lupa. Aduh, kamu Lilis. Iya, Pak, maaf, Pak. Oke, skip. Putri Ayu, bagaimana Putri Ayu? Iya, Pak. Apa judulmu? Mana videomu? Judul saya pengaruh metode demonstrasi terhadap kemampuan menulis teks prosedur kompleks pada siswa kelas 8 SMP Negeri 3. Oke, kuantitatif yang mana? Yang pertama. Oke, Cika. Cika, mana judulnya? Iya, Pak. Judulnya pengaruh metode membaca. Apa? Aduh. Apa, Cika? Apa? Halo? Metode membaca. Oke, saya sudah dengar sedikit. Itu kuantitatif berapa? Sama. Oke, Edi sudah. Rizky Novitasari. Rizky pengajian ya, jangan diganggu, biarin aja. Ulfa. Ulfa judulnya apa? Punya saya efektivitas pembelajaran menulis teks berita dengan menggunakan metode kooperatif script. Oke, kira-kira kuantitatif yang mana? Kuantitatif berapa? Ya, kuantitatif berapa? Tidak ada salahnya. Ulfa. Mbak Ulfa. Iya, Pak. Kuantitatif berapa punyamu? Mungkin 2, Pak. Yang begini? Yang kayak Joseph?
Coba ulangin judulmu tadi apa? Pengaruh. Efektivitas, Pak. Efektivitas. Efektivitas apa? Efektivitas. Pembelajaran menulis teks berita. Menggunakan cooperative script. Nah, Iya. efektivitas itu berarti sama kayak si Mutiara tadi. Yang kuantitatif pertama, pengaruh atau efektivitas pembelajaran gitu ya. Pertama, jangan tersesat. Yang kedua, sejauh ini yang saya data si Joseph. Ya, terserah Joseph mau berubah judul apa enggak, gitu kan? Toh belum ngumpul bab 1 juga ya kan? Dan nggak dapat nilai UTS. Joseph nggak ada nilai UTS. Biar aja Joseph. Oke, jadi Joseph, ini perhatikan kamu. Yang lain gak usah perhatikan, nggak apa-apa ya. Karena ini untuk Joseph aja. Jadi dia nanti, nah ini repot ya. Rumusan masalahnya ada 3. Ya, masalahnya ada 3. Jadi apakah terdapat pengaruh yang ini terhadap ini, ya, kebiasaan belajar, dua-duanya ya, kebiasaan belajar dan self efficacy secara bersama-sama terhadap hasil belajar. Jadi 2 terhadap 1. Lalu yang kedua 1-1 ya, kebiasaan terhadap hasil. Lalu self efficacy sama hasil. Jadi 3 rumusan ya. Ada 3 masalah. Tuh Yosef ya, 3 rumusan masalah. Ya. Udah belum ngumpul dia. Aduh Yosef, kamu masalahmu 3 lagi. Aduh, Pak. Semangat ya Joseph ya. Kamu Yosef. Lalu nah ini ya. Nah, Pak, jenisnya apa? Sama kayak kuantitatif 3, jenisnya adalah ex post facto. Nah, sama. Lalu bikin angket kayak begini, kebiasaan belajar, angket self efficacy, lalu kisi-kisi instrumennya, soalnya, lalu instrumennya diuji coba kalau angket validitas dan reliabilitas. Kalau tes ada 4, validitas, reliabilitas, daya pembeda, indeks kesulitan soal, gitu. Lalu analisis datanya, nah ini dia banyak. Nah, semangat ya Joseph ya. Kamu nih Joseph. Normalitas, oke. Linearitas, nyebutnya sudah bingung ya. Linearitas, untuk mengetahui kedua variabel berhubungan linear atau tidak. Multi, karena kamu X1 dan X2, jadi multi. Apakah model ini regresi ganda ya ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas, jadi antar X1 dan X2. Tuh ya, sebentar pasti berubah judul nih, yakin saya. Lalu heterokedastisitas, apalagi sudah ini, untuk mengetahui ada varian variabel pada model regresi yang tidak sama. Lalu autokorelasi. Nah, uji hipotesisnya nih berbeda sama punyanya Edi tadi. Kamu regresi berganda. Kalau Edi tadi regresi linear sederhana. Ya, nih, ya. Lalu nanti pakai uji F. Uji F itu untuk nomor 1 yang pengaruh X1 dan X2 bersama-sama. Lalu uji T. Pak, uji T juga, Pak. Iya, uji T itu untuk yang nomor 2 dan nomor 3. Pengaruh X1 terhadap Y, pengaruh X2 terhadap Y. Nah, itu sudah. Kalau ini tadi sama-sama, ini masing-masing. Ya, nah itu dia. Seperti itu Joseph. Ya, yang lain nggak apa-apa. Perhatiin sebagai pengetahuan dan doain Joseph ya. Pak, regresi berganda itu apa, Pak? Apa? Regresi berganda. Regresi berganda, ya. Regresi berganda itu jadi gini. Pak, regresi berganda bagaimana? Bedanya apa dengan regresi linear? Kita akan buka ya, sebentar ya. Aduh, nggak bisa ya saya. Sebentar. Ini nggak bisa. Bentar ya. Kita akan buka Chrome ya. Bentar. Rumusnya ya, kalau regresi linear ya, ini saya kasih tahu sederhana saja. Kalau regresi linear itu rumusnya Y sama dengan AX tambah B gitu ya. Karena X-nya 1. Tapi kalau berganda nanti X1 tambah X2. Nah, itu dia. Bentar ya. Kita lihat ya. Maksudnya gimana, Pak? Rumusnya. Nih. Kita kelihatan ini? Google Chrome saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Nih, rumus ya. Rumus regresi linear. Nih. Ya.
Ini saya kasih tahu rumusnya. Yang punya edi rumusnya sederhana nih. Nih saya kasih contoh nih. Nih sederhana ya. Nih, Y sama dengan A tambah BX. A tambah BX kok AX tambah B. A tambah BX ya. Nih. Ya. A tambah BX. Oke. Kemudian kita ya A tambah BX gitu ya. Kalau yang regresi berganda bagaimana, Pak? Bisa banyak ya, tergantung variabelnya, bisa sampai X3 malahan. Ini dia. Ya, ini A tambah BX ya. Yang berganda begini nih. Nih. A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah, kalau variabelnya ada 3 berarti B3 X3. Wis. Bingung dah Joseph ini. Ya Joseph. Bingung kan kamu Joseph? Bentar. Lumayan. Ada iklan. Kita lanjut, ada iklan tadi. Ini ya, ini regresi linear berganda nih, ya. Saran saya sih kalau menurut saya, kalau Yosef memang pengen itu silahkan, tapi kalau memang berat ya ganti aja. Apalagi kan belum ngumpul juga gitu loh. Aduh, Joseph. Nah, itu ya intinya itu ya rumusnya. Jadi tahu bedanya ya. Kalau regresi linear itu kayak begini, yang sederhana A tambah BX karena X-nya cuma 1 ya, X dan Y. Kalau berganda ya B1 X1, B2 X2. Nah, itu dia. Oke, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Kalau ada yang mau didiskusikan, ayo silakan. Pak, ya. Kalau dan-nya dihapus berarti masuk ke yang satu. Iya, jadi yang satu aja. Jadi apa tadi judulmu? Pengaruh minat baca dan ketersediaan sumber belajar. Ya sudah, berarti pengaruh minat baca aja, atau pengaruh ketersediaan sumber belajar aja. Oke, Pak. Kayak gitu ya, kan sudah menyerah sudah Joseph itu. Bapak, saya mau kayak judul. Ya, apa Lilis? Kamu sudah dari toilet? Udah. Sudah. Judul saya efektivitas model pembelajaran talking stick dalam pembelajaran keterampilan berbicara. Itu berarti termasuk kuantitatif yang pertama. Pokoknya efektivitas penerapan model, pengaruh gitu-gitu ya, atau perbandingan hasil belajar menggunakan model A dengan model B itu kuantitatif pertama. Nah, jadi beruntunglah kalian yang kuliah hari ini yang sudah saya kasih pencerahan. Saya kasih pencerahan. Enak tuh bikin bab 3. Pokoknya dicatat aja. Pak, saya belum buat bab 3. Masih nunggu hasil revisi dari Bapak bab 1. Sama lagi nyusun bab 2. Enggak apa-apa, tapi dicatat aja. Bab 3-mu nanti itu apa gitu. Diingat-ingat dari sekarang. Diingat-ingat. Ya, seperti itu. Silakan, ada pertanyaan lagi? Kalau ada pertanyaan, ayo. Masih ada waktu sebelum azan maghrib. Masih banyak waktu nih. Ya. ID kan, Pak. Apa? Jadi punya saya yang kayak ID kan. Nah, punya Rahel nggak ada. Punya Rahel nggak ada jenis kuantitatif 1, 2, 3. Nggak ada. Nggak ada. Aduh, Pak.
Nggak ada, Rahel. Itu tadi kan yang saya contohkan. Saya lupa ya. Saya bikin draft itu. Saya bikin draft itu tadi kuasi eksperimen kuantitatif 1. Lalu kuantitatif 2 sama 3 itu ex post facto. Nah, saya lupa bikin yang survei. Saya lupa. Nanti bikin sendiri ya, Rahel ya. Saya lupa, terus terang lupa. Tapi formatnya kayak punya Edi, cuma belakangnya aja kan, Pak? Ya, belakangnya aja. Yang paling akhir. Nah, tadi ya coba. Kalau lupa nanti saya share lagi ya ini. Jadi yang Yang analisis datanya aja, Rahel, yang beda. Ya, analisis datanya aja. Ini sudah tampil nggak PDF-nya nih? Tampil ya. Nih analisis datanya kamu nanti ini deskriptif ya, langsung ini aja. Berarti nggak usah pakai poin. Gitu, Rahel. Jadi data dianalisis Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Titik. Analisis deskriptif menurut Lilis adalah bla bla bla. Analisis deskriptif dalam penelitian ini yakni mengukur persentase, mengukur mean, mengukur median dan seterusnya. Berikut rumusnya. Nah, pasang. Selesai. Gitu. Gitu aja deskriptif. Jadi kalau ditanya, "Pak, saya jenisnya apa, Pak?" Nih. Kalau ditanya jenis penelitiannya apa yang di sini? Nih, di apa? Ini jenisnya apa kan? Pendekatannya kuanti ya. Pendekatannya kuanti. Pendekatan kuantitatif. Kuantitatif merupakan penelitian bla bla bla. Kan kemarin sudah saya kasih contoh bab 3 ya? Atau belum? Belum ya? Belum, Pak. Kemarin bab baru 3. sampai bab 2 aja. Belum kah? Belum. Seriusan, S? Belum? Serius, Pak. Bapak baru kirim yang bab 2. Sudah kayaknya. Kamu enggak masuk. Astagfirullahaladzim. Bapak belum ada kirim juga di grup. Belum kah? Template bab 3 belum ada? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Coba Pak. saksi-saksi lainnya. Belum kah? Belum, Pak. Oke. Oh, berarti ini hari ini nggak terakhir ya. Berarti minggu depan ini kan saya sudah kasih draftnya. Jadi kalian bisa nyusun pelan-pelan. Minggu depan saya kasih atau langsung tutorial ngetik narasi-narasinya. Nah, gitu ya. Narasi atau template bab 3 ya. Oke. Sorry, saya lupa. Pendekatan kuantitatif. Jenisnya, nah ini jenisnya survei. Ganti ya. Survei. Nah, survei adalah penelitian yang bla 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 bla. Nah, silakan dicari. Gitu ya. Iya, punyanya Rahel nggak ada ternyata contohnya ya. Harusnya kuantitatif 4 nih, tapi nggak apa-apa ya. Gampang, karena gampang. Jadi nggak saya buat. Wis. Seperti itu ya. Nah, mirip-mirip. Intinya mirip-mirip ya. Secara umum sama. Dari atas ke bawah itu sama. Yang membedakan adalah desainnya apa, analisis datanya apa. Itu aja yang membedakan gitu. Yang membedakan penelitian kalian itu. Itu makanya ini saya share lagi ya. Makanya desain dari PPT yang saya share itu kalian harus pilih. Kalian desainnya yang mana ya? Nah, kalian desainnya ini kah? Kelihatan ya? Nih, kelihatan ya? Kalian ini kah? Ini kah? Ini atau ini anak pagi kemarin nggak dapat slide yang ini nih, saya salah ya. Oke, saya suruh nonton yang malam gitu ya. Ini kah? Tapi ini jangan ya, ini berat. Ini kah? Dan seterusnya. Kuasi eksperimen. Nah, mau yang ini kah? Sederhana. Yang ini kah? Dan seterusnya, ada banyak nih. Nah, jadi tergantung kalian desainnya apa. Gitu. Desainnya apa? Nah, ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Tadi ada iklan, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ayo, sebelum azan ya. Masih ada kesempatan ini. Siapa lagi yang masih bingung barangkali?
Silakan. Siapa yang masih bingung, masih tersesat? Rizky, coba Rizky, saya nggak, kamu masih pengajian ya Rizky ya, saya nggak mau ganggu. Saya hargai itulah. Gimana? Cukup kuliah kita? Cukup? Nggak ada lagi ya? Cukup? Sudah paham sudah ya? Berarti minggu depan aja kita tutorial ya. Oke? Halo? Kok nggak ada suaranya? Ya, Pak. Oke, Pak. Cukup, Pak. Oke, sip. Oke, Joseph, kamu saya tunggu ya. Kamu belum ngumpul kan? Nggak ada melihat UTS-mu. Ini semua sudah ngumpul bab 1 kan? Semua? Kecuali Sudah, Joseph Pak. kan? Sudah, Pak. Ya, sudah. Pokoknya kita bully Joseph aja lah. Joseph belum ngumpul ya. Kecuali Joseph. Joseph saya tunggu ya. Ya, Pak. Masih saya kasih kesempatan Joseph ya. Ganti judul apa kan, Pak? Iya, saya masih baik sama kamu Joseph ya. Segera. Oke, Pak. Oke, cukup kalau kita pada sore hari ini. Berarti minggu depan teori terakhir saya akan tutorialkan bab 3 untuk kalian. Ya. All for you, ya kan? Pokoknya semuanya saya lah. Kasih gitu kan, ya. Oke, cukup kuliah kita pada sore hari ini. Jika ada pertanyaan silakan tanya di grup ya. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Cukup sekian, selamat sore. Have a nice day. Sekian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Yes. Oke, thank you semuanya. Yang masih pengajian silakan dilanjutkan pengajian. Thank you Rizky semuanya.